Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur mari kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita masih tetap melakukan ibadah puasa serta melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas seperti biasa. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan bumi dan langit serta isinya. Saya Muhammad Basar dari kelas A7 NIM 228 1130 348 ingin mempresentasikan perihal hikmah dan nilai-nilai pendidikan dalam berpuasa. Puasa merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu sendiri terdapat ada yang wajib, ada yang sunnah dan ada juga yang haram, tergantung daripada pelaksanaannya. Puasa Ramadan misalnya adalah puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ini adalah bulan atau ibadah yang paling istimewa yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang di seluruh dunia, karena di bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga terdapat berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW berupa penggandaan pahala dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah. Di dalamnya juga merupakan bulan yang Allah turunkan kitab terbaik umat, yaitu Al-Quran, yang menjadi rujukan, pedoman, petunjuk bagi kita sebagai umat akhir zaman. Puasa sangat baik bagi kesehatan karena kita menahan makan dan minum dari pagi min tulu'is syamsi ila ghurubi syams. Puasa sering dikaitkan dengan proses detoksifikasi atau proses pengeluaran zat sisa atau racun dari dalam tubuh. Apalagi jika dilakukan selama 9 penuh, tentu akan sangat baik bagi. Kata puasa itu sendiri merupakan kalimat dari asyam atau som yang bermakna menahan. Sedangkan secara istilah berarti menahan diri sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu, yaitu menahan dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, seperti makan dengan sengaja atau muntah dengan sengaja atau sesuatu yang bisa mengurangi nilai pahala puasa itu sendiri. Puasa adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan tentunya ini diberikan kepada orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya dia adalah Allah memberikan perintah ini kepada umatnya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang agung, perintah yang mulia untuk kebaikan kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa adalah bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW saja, melainkan dilakukan atau diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Allah wajibkan pada umat-umat sebelumnya sebelum
sebelum Nabi Muhammad SAW, karena puasa merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dan itu adalah merupakan bulan atau momen istimewa untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam bulan Ramadan diturunkan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Nabi Muhammad SAW, seperti dalam ayat Al-Quran, Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan daripada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri, serta merupakan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kita hadir atau tinggal di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah kita berpuasa. Puasa mengajarkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik, jujur, amanah, atau menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri atau mengurangi nilai daripada puasa sendiri. Di antara yang lain daripada manfaat puasa itu sendiri yaitu, satu, melatih disiplin waktu. Untuk menghasilkan puasa yang tetap fit dan kuat di siang hari misalkan, maka tubuh melakukan istirahat yang cukup. Hal ini membuat kita tidur lebih teratur demi lancarnya puasa. Atau mungkin bangun untuk makan sahur di pagi hari, juga melatih kebiasaan untuk bangun lebih pagi untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, seperti manfaat daripada puasa itu sendiri, yaitu misalkan keseimbangan dalam hidup, mempererat silaturahmi. Misalkan dalam Islam ada persaudaraan sama muslim akan tampak jelas jika berada di bulan Ramadan, seperti orang memberikan takjil, ya, memberikan makan gratis di bulan puasa. Kita bisa lihat ketika di jalan ataupun di mana di suatu tempat banyak orang yang memberikan sedekah berupa takjil atau sedikit rezeki dan sebagainya. Maka itu adalah bagian daripada fungsi atau manfaat daripada puasa, yaitu diantaranya mempererat silaturahmi, lebih peduli pada sesama. Terkadang kita di hari-hari biasa atau di bulan-bulan puasa itu tidak seperti di bulan puasa. Di bulan puasa itu kepedulian kita kepada sesama lebih tinggi ketimbang di bulan-bulan biasa. Karena di bulan puasa itu pahala yang kita dapatkan ketika kita melakukan kebaikan itu berlipat ganda, sehingga banyak dari kita itu berbondong-bondong atau bermusabaqah dalam hal kebaikan. Selanjutnya, manfaat dari puasa yaitu kita mengetahui bahwa ibadah ini memiliki tujuan. Puasa memiliki tujuan yang yaitu melatih diri kita agar dapat menghindari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tercela atau menghindari dosa-dosa. Karena ini adalah bulan yang puasa merupakan proses dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam melakukan puasa, setiap orang akan berhati-hati dalam melakukannya, karena ketika kita sedang melakukan puasa dan berikut melakukan perbuatan tercela, maka akan berkurang nilai puasa itu sendiri, atau mungkin bisa membatalkan puasa itu sendiri. Maka dalam hal ini setiap orang selalu berhati-hati dalam melakukan ibadah puasa. Manfaat selanjutnya itu, setiap kegiatan daripada ibadah di bulan puasa itu mengandung kebaikan. Nah, disinilah tujuan kita sebagai manfaat lain daripada puasa, diantaranya yaitu dalam hal melakukan perbuatan, maka orang yang berpuasa akan selalu berhati-hati. Karena itu adalah bagian daripada menjaga kualitas daripada puasa itu sendiri. Berlatih lebih tabah, sabar, melatih hidup sederhana, atau melatih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kita masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terdapat pula manfaat daripada puasa bagi kesehatan tubuh kita, diantaranya itu meningkatkan kemampuan otak. Manfaat puasa dapat meningkatkan kemampuan otak kita, meningkatkan neurotropik yang diturunkan dari otak atau meningkatkan ketajaman dalam mengasah otak kita. Itu diantaranya manfaat daripada puasa untuk tubuh kita. Selanjutnya itu membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol, atau mungkin dengan kita melakukan puasa itu dapat berpikir lebih tajam atau lebih efektif. Dan yang paling penting dalam hal melakukan puasa bagi tubuh kita yaitu dengan puasa dapat mengeluarkan racun dari tubuh kita, karena kita selalu menjaga makanan yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga puasa ini memiliki beberapa banyak hikmahnya atau nilai dari puasa, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Adapun puasa itu dalam hal pendidikan juga memiliki manfaat atau nilai daripada puasa itu untuk segi pendidikan. Misalkan orang yang berpuasa, anak-anak ataupun orang-orang dewasa, dia dalam hal pendidikan atau misalkan pembentukan karakter, dia bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang kotor atau yang tidak baik, bersifat jujur atau amanah. Itu bagian daripada pendidikan yang dihasilkan daripada puasa. Selanjutnya tidak menggunjing atau membicarakan orang lain. Itu bagian daripada pendidikan karakter, sehingga orang yang melakukan puasa akan menjadi lebih baik lagi. Menjaga orang lain dari hal-hal yang buruk, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, orang Muslim adalah orang yang baik adalah orang yang menjaga lisannya, menjaga orang lain dari lisan. Selanjutnya tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, atau mengambil hak orang lain. Nah, itu bagian daripada pendidikan atau hasil dari proses pendidikan yang ada pada ada dalam ibadah puasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga materi tentang hikmah dan manfaat puasa bisa bermanfaat bagi saya dan semuanya. Syukran jazilan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.